Halo, pagi semua. Pagi, Pak. Pagi sebentar. Oke, untuk hari ini kurang. Oke, nah, untuk hari ini saya cuma ngenalin ini satu buah apa ya, bukan aplikasi ya, satu buah situs lah ibaratnya untuk project management. Oke, namanya Trello. Mungkin ada yang udah tahu. Oke, nah jadi gimana sih Trello ini? Sebenarnya bisa membantu dalam project management kita. Oke. Jadi khususnya kalau pakai scope, pakai metode Scrum atau pakai Agile itu cukup tepat gitu pakai si Trello ini karena cukup beberapa juga cocok sih, tapi penggunaan khusus si Agile sama si itu dia bukan lebih cepat, lebih sesuai gitu, lebih pas penggunanya. Nah, ini si Trello gitu. Oke, nah ini ya pengenalan sedikit tentang si Trello. Oke, Trello, how to organize your idea gitu ya. Jadi gimana caranya memulai gitu dari ide kita gitu kan, mulai tahapan-tahapan pembuatannya sampai benar-benar ide kita tuh terimplementasi ya, jadi. Oke. Ini ya logonya si Trello, organize everything bersama together. Oke. Oke, nah ini websitenya ya, buat yang kalian nanti mau lihat, mau cek gitu namanya. Trello dengan double L, trello.com. Oke. Nah, di sini dia bukan untuk buat aplikasi, oke? Jadi pastiin ini bukan untuk membuat kalian dalam mendevelop aplikasi kalian, tapi ini untuk nge-organize project kalian gitu, untuk mulai dari to-do list, hal apa yang udah selesai dilakukan gitu kan. Mana yang belum, mana yang mau menetapkan gitu skala prioritas, mana yang prioritas tinggi, mana prioritas rendah, mana harus kalian kerjakan lebih dahulu. Oke, nah konsep kerjanya itu seperti seperti kayak pinboard ini nih ya. Jadi kalian punya seolah-olah gitu ya di dalam tim gitu kan, secara online gitu dimanapun. Jadi kalian tuh punya pinboard gitu. Di situ semua orang bisa lihat di pinboard itu gitu ya. Mana yang lagi dikerjakan, mana yang sudah selesai, mana yang tingkat tertinggi yang harus buru-buru dikerjakan segala macam. Nah, semua tim, semua kalian, semua orang gitu ya, semua orang dalam tim kalian itu bisa melihat prosesnya itu seperti apa, dan kompleksitasnya pun bisa kalian atur sendiri gitu, mau sekompleks apa, mau bagaimana user yang terlibat segala macam. Oke, nah ini ya, jadi bisa kalian gunakan sendiri gitu sebagai reminder buat kalian gitu ya, mana yang udah selesai, mana yang belum, mana yang buat jadi target kalian gitu ya. Bisa juga secara tim tadi, jadi seluruh tim kalian bisa memeriksa gitu ya.
gimana progres project manajemennya gitu, apakah tersendat, apakah ada kendala segala macam, apakah si B ada kesulitan atau apa. Nah, jadi kita bisa lihat di aplikasi Trello ini. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata teman kita lagi kesusahan nih atau lagi ada kesulitan dia, makanya nyangkut atau stuck. Oke. Ini tadi ya, jadi kita bisa ngecek juga kalau pekerjaan itu udah selesai gitu, atau minta tolong teman kita suruh ngecek gitu, karena dia mungkin bagian tugas yang ngecek atau apa. Nah, jadi kalian bisa tandain udah bagian ini udah selesai, silakan dicek segala macam. Oke. Nah, ini ya dua hal yang remember ke sama si Trello itu. Sebagai Trello ini very visual gitu ya, benar-benar dari segi tampilan tuh benar-benar enak, benar-benar kita nyaman penggunaannya dan benar-benar informatif. Jadi dari satu benar-benar kayak papan itu kita udah bisa dapat hampir ke seluruh informasi mengenai progres project management kita itu seperti apa gitu. Oke. Ini ya, jadi contohnya gitu. Ini gambar aja sih. Jadi nanti kita akan langsung jadi supaya bisa gimana progres secara penggunaannya. Oke, jadi bisa gunain untuk di sini dong, bisa gunain manage project. Bisa ini versatile ini jadi banyak fungsi atau banyak kegunaan. Oke, nah jadi bisa buat ini ya, to-do list belanja, to-do list atau masak atau segala macam, untuk pekerjaan, untuk bokot segala macam. Dan bisa buat reminder jadwal segala macam. Nah, oke. Nah, ini pekerjaannya, baik mau personal maupun tim, ini atau mau penggunaan di Kanban. Oke, ini buat ngumpulin ide ya gitu. Kalau punya ide punya apa, takut idenya tiba-tiba hilang, lupa, ya udah gitu. Kalau ingat, tulis aja gitu kan di situ. Nah, kalau udah itu udah kalian mau mulai mengerjakan gitu atau apa, ya udah kalian tinggal lihat di Trello kalian gitu, ada ide-ide apa aja sih yang selama ini terpikirkan atau udah kalian kumpulkan. Ketimbang ide itu hilang gitu aja gitu kan. Oke. Nah, ini ya, si Trello juga bisa digunakan different platform. Oke. Nah, ini ya, untuk buat akun kita langsung aja. Sini saya udah login. Buka dulu deh. Oke. Ini kalian bisa login, ya bisa register, tinggal buat aja gratis kok. Ya ada versinya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Perbedaannya cuma paling di kapasitas timnya gitu ya. Kalau ya tim kalian banyak, mau nggak mau kalian harus berbayar. Tapi kalau cuma sedikit itu paling 3, 4. Saya kurang tahu ya limitasi berapa usernya, lihat di mana ya. Ya pokoknya ada limitasinya gitu. Kalau limitasi di pengguna usernya, ini juga saya pakai yang gratis. Oke, nah kita di sini juga udah ada nih template project management gitu. Kalau menurut kalian udah sesuai atau apa kalian bisa pakai. Ini juga saya pakai yang udah ada aja. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini contoh aja ya. Jadi misalnya kalian mau bikin list bimbingan atau seperti apa gitu. Misalnya project resource yang ada tuh ada apa aja gitu. Apakah udah boleh atau enggak gitu ya. Ini misal kalau ternyata kalian nggak pakai gitu ya. Ini dia lihat aja. Bentar dulu deh. Ini bisa kita daftar juga gitu ya. Bisa kita tandain gitu. Misalnya ini question gitu. Setelah kita meeting kita atau persiapan gitu buat nanti. Nah, biasanya kalau pakai Agile Scrum itu ya tiap minggu nih. Jadi tiap minggu kita ketemuan, kita bahas gitu.
gimana progres, apa yang mau dibuat, apa dalam minggu ini kita mau bikin apa nih, minggu ini apa yang harus kelar segala macam gitu. Setelah udah selesai, udah kita masukin di to-do nih. Misalnya hub. Nah, ini kita bisa ngasih label ya. Label ini saya mau kalian arahkan buat siapa atau spesifik ke membernya siapa. Buat oke. Jadi saya lupa. Ini kita arahkan gitu ya, bahwa ini desain ke saya, saya yang bagian bikin atau kalian mau ngasih tanggal, due date gitu kan, pengumpulan misalnya saya kasih batas sampai besok. Save, attachment, data segala macam. Oke, nah. Udah nih. Jadi seluruh tim itu bisa ngeliat nih, oh membuat flowchart ini dipegang si Irwan, due date-nya sampai 22 Desember. Nah, nanti saya buat segala macam atau apapun. Nah, kalau misalnya saya anggap udah selesai atau apa, ya ini saya masukin gitu. Ini ending, oke. Saya ganti. Tes. Bisa seperti ini gitu kan. Nah, ya udah, berarti nanti gitu misalnya siapa gitu ya, si B dia bagian testing atau apapun, dia ngeliat nih, oh full flowchart udah bisa gua tes nih, udah ready to test, udah dia tinggal tes, dia cek gitu kan flowchartnya gimana, selesai, udah rapi atau ada kesalahan atau enggak gitu kan. Kalau kesalahan ya udah kita bisa masukin pending gitu ya, terus kalian apa yang bagian ngecek komen gitu. Misalnya di sini hub ada bagian yang salah gitu. Perbaiki load user. Nah udah ya, jadi ketika balik lagi gitu, ketika saya buka lagi gitu sih seperti ini, saya udah tahu nih, wah kerjaan saya yang cukup pending nih, apa berarti ada masalah nih gitu kan, saya bisa cek gitu si flowchart saya lihat nih, oh ternyata apa ada bagian yang salah gitu, oke gitu. Berarti saya masukin lagi ke to-do gitu, saya kerjain lagi segala macam. Nah jadi seluruh tim itu bisa tahu dalam pengerjaan tim kita tuh progresnya tuh udah seperti apa, gimana perkembangan segala macam gitu lah. Kalau udah selesai, saya udah perbaikin segala macam gitu, saya masukin lagi gitu ke ready to test. Nah, terserah ya ini misal kalian tambahin komen atau apa gitu. Sudah fix. Ya, kalau misalnya ini udah selesai, udah oke. Nah, mesin ke done gitu. Jadi mungkin kalian di tim kalian gitu bagian project leadernya atau apa, ya udah kita tinggal ngeliat gitu tasknya dan gimana nih, selesai semua, selesai dengan deadline waktu cukup atau enggak gitu. Ketika ada permasalahan gitu ya atau ada yang ngeblok atau apapun, nah ya udah bagian itu kita bisa bahas entah dalam meeting lagi, entah dalam kita call langsung gitu. Misalnya dalam sini pending nggak kelar-kelar nih atau apapun, ya udah berarti si project leader itu kalian bisa manggil gitu ya, entah kalian apa si Japri, si Irwan segala macam, kenapa dan si flowchart ini pending terus, masalahnya apa gitu segala macam. Nah ini ya, jadi si Trello ini sebenarnya cukup bantu gitu dalam pembuatan ini. Makanya kalau Scrum sama Agile itu kan pergerakannya cepat tuh. Jadi dia nggak bisa ketika kita ngebuat apa tahapan desain awal itu kan, kalau pakai waterfall tuh harus desain, terus ya, desainnya tuh harus jadi, harus rapi gitu, baru kita masuk ke proses berikutnya gitu. Jadi kalau dibaca kita pecah-pecah gitu kan, baca di sini desain, sini planning, di sini terus desain.
pembuatan segala macam gitu ya. Nah, jadi ketika kalau kita pakai waterfall mungkin agak kurang tepatnya, yaitu cek lagi planning tuh harus selesai gitu ya. Jadi ibaratnya ya semua task kalian tuh numpuk aja di kiri semua gitu. Ketika ini planning selesai berarti semuanya tuh pindah ke kanan semua, pindah ke tahapan desain semua. Ke desain gitu kan. Jadi secara penggunaan pun ya bisa kalian gunakan, tapi ya agak kurang maksimal gitu. Nah, beda kalau si sekarang apa itu yang cepat gitu ya, tiap hari buatan flowchart nih 1 minggu gitu ya, kita udah selesai misalnya flowchartnya kalian pecah-pecah lagi karena flowchartnya banyak gitu ya, kalian mau pecah ada sini flowchart user flowchart create menu chart play chart. Nah, jadi kita bisa pecah-pecah gitu. Se-task kita ya, data itu sekompleks mungkin gitu ya. Kalau memang poinnya besar gitu kan nih, ini emang dalam 1 minggu itu nggak mungkin gitu satu buat itu selesaikan, ya kita pecah-pecah. Bisa flow ini tadi banyak nih, flow chart ini banyak gitu ibaratnya ada 4 gitu ya. Kita nggak mungkin selesaikan dalam 1 minggu, ya udah pecah bagi 3 gitu. Dalam 1 minggu ini bisa menyelesaikan berapa? Gitu. Menyelesaikan 2 gitu. Oke, minggu pertama tuh 2 flow, minggu keduanya 2 flow. Nah, jadi kita tetap bisa track pembuatan flowchartnya itu seperti apa, sejauh mana. Nah, jadi kita bisa fleksibel, mau tingkat detailnya itu sedetail mungkin atau mungkin ya udahlah gitu ibaratnya masalah flow dikerjain sama Sirwan tutup mata deh. Mau apa flowchartnya sedetail mana gitu, lu butuh 3 minggu ya udah gua kasih taksnya di sini 3 minggu gitu udah. Oke, ini pembuatan ini ada apa? Dia punya apa lagi ya? Ada power of oke, oke. Ini baru sini, saya juga baru ini. Nah, dia bisa ngerubah jadi dalam bentuk table, kalender. Ini oke, nah kita lihat lagi ya. Si ini bisa ngasih checklist. Oke, nah ini dia bisa ngasih juga nih, apa udah sejauh mana progresnya gitu dari sini. Misalnya kalian tadi pembuatan ini udah selesai, pembuatan ini udah selesai, pembuatan ini udah selesai. Jadi taksnya pun juga bisa ngeliat ya, udah sejauh mana progresnya. Oke, cek attachment. Kalau file cover ini apa ya? Oke. Oh, hmm. Bisa diedit juga biar ada apa? Biar penuh apa? Penuh warna, penuh visual. Jadi visual kalian juga enak ngelihat ya. Jadi bisa kalian rubah. Oke, weekly update. Nah, itu ini. Nah, ini salah satu tools gitu dalam penggunaan project management namanya Trello. Kalau kalian mau coba silakan.
Oke, nah sampai sini ada yang mau nanya? Kita ada satu lagi keburu ya. Sanctification. For deception. Banyak. Jangan ya. Oke, buat minggu depan aja yang ini. Silakan, ada yang mau nanya terkait nanya, Pak. UAS? Juga nggak masalah. Iya. Iya, Pak. Jadi kalau SDLC ini sebenarnya kayak itu nggak sih, Pak? Mirip kayak proposal. Jadi kita bikin apa namanya? Kayak bikin alurnya gitu, bikin ya pokoknya gitu, Pak. Iya nggak sih? Bukan proposal gitu, tapi alurnya itu bener. SDLC itu kalian bikin gitu, mulai dari ide kalian nih, misal kalian mau bikin apa, bikin tempat ngopi deh gitu. Berarti kalian planning dulu dong, tempat kopi kalian nih punya mau seperti apa gitu konsepnya, mau konsep alami, konsepnya hype segala macam, ya kan? Kalian tetap planning dulu gitu, tahapan awal, tahapan planning itu kalian susun tuh. Gua mau gitu kan bertiga diskusi gitu ya, tempat kopi yuk gitu kan, gue mau list menunya nih, ada OGPU segala macam, ada stack segala macam. Nah setelah itu dari planning itu kalian udah desain dong. Nah desain itu ya udah kalian buatin tuh desain itu terkait yang terkemuka, entah kalian butuh flowchart, entah kalian butuh use diagram segala macam, kalian buat tuh. Ini paling penting apa, sebenarnya banyak sih. Kita di pertemuan berapa ya? Oke. Nah ini secara garis besar nih ya. Jadi mulai dari rencana planning kalian ngapain. Nah di planning itu kalian
siapin gitu apa aja yang dibutuhin ya, biasa tuh ada ketika itu analisis juga kalian juga buat biasa itu dalam bentuk TFD segala macam. Setelah itu kalian bikin desainnya itu bebas. Nah, kalian tergantung tadi ya mau pakai apa, entah yang pakai prototyping, kalian mau pakai ini. Nah, setelah itu udah tahapan implementation, nah, setelah itu testing segala macam. Nah, ini kalian buat nih progresnya masing-masing gitu. Dari mulai planning seperti apa, analisis kalian melakukan yang ngapain, kalian proses desain itu kalian buat apa, implementasinya juga seperti apa, gitu kan. Uji coba, testing, dan pengelolaan sampai pengelolaan sih enggak ya, kayaknya sampai tahapan testing deh gitu baratnya. Oke, kita lihat dia deh. Oke, ini analisis si angka modal. Nih, gue kayak proposal ya. Iya kan ya Pak ya? Kayak proposal Hah? gitu. Mirip. Perencanaan planning, pas bagian planning sih. Oke. Pas bagian planning sih kayak pendahuluan ya. Seharusnya sih tidak. Oke lah, kalian coba aja. Mungkin bisa masuk juga sih kalau pada bagian planning ini. Bisa masuk ke perencanaan, lalu setelah dari perencanaan itu kalian identifikasi ya. Di sini dibilang menentukan segala macam kebutuhan prototype segala macam. Saya ada contoh nggak ya? Contoh. Nah,
Kasih. Bukan. Nggak ketemu nih kalau yang itu. Oke, kita pakai ini deh. Ini contoh ya, satu menggunakan prototype. Oke, jadi di sini tuh prototype di sini dia jelas ini tahapannya ya. Jadi pertama kali dia ngumpulin gitu. Jadi semua kebutuhan gitu ya. Misal kalau kalian apa tentang perusahaan atau apa, berarti kalian kumpulin tuh dokumen yang terkait gitu, form atau segala macam. Nah, kalian bisa kasih picture atau kasih screenshot gitu di dalam ininya. Ketika pengumpulan kebutuhan tuh kalian ngumpulin apa aja tuh. Jadi saya tahu apakah yang kalian kumpulin itu sesuai atau tidak gitu. Misal kalian lihat form registrasinya gitu, kalian kumpulin kebutuhan, entah form registrasi, form info produk, form apapun gitu segala macam. Nah kalian dari situ dan dari si form itu dan sudah mengumpulkan kebutuhan itu, nah kalian mulai membuat nih, ini untuk prototyping ya. Jadi kalian buat tuh untuk form registrasi, dan kalian udah mulai nih dari si form registrasi tersebut, kalian udah bisa bikin nih, bikin apa menu registrasi itu yang sesuai nggak dengan si form registrasi tersebut, kan? Ternyata ya kan apa form registrasinya butuh user password segala macam, tapi apa di menu itu kalian tuh suruh ada nomor KTP segala macam, di menu kalian registrasinya itu nggak ada atau apapun. Nah itu kan tidak ada tidak kesesuaian gitu antara ketika pengumpulan kebutuhan dengan si prototyping. Nah, setelah itu dievaluasi gitu kan, gimana proses kalian evaluasi si prototyping tersebut. Nah kalian melakukan testing segala macam. Oke, nah setelah itu ini proses menggodin sistemnya kalian seperti apa gitu ya, kalian menggunakan dasar pemrograman apa, proses development seperti apa ya. Oke, lalu diuji, evaluasi. Nah ini penggunanya nih untuk si prototyping ya. Jadi kalian nanti di dalam PPT kalian tuh kalian nampilin tuh pada waktu pengumpulan kalian tampilin gambar-gambar dokumen terkait atau apapun gitu ya. Nah ketika membuat prototyping itu, nah, kalian bikin tuh, berarti kan ketika udah dapat dokumen-dokumen itu, kalian mulai ngebuat nih. Ketika ngebuat si prototyping ini, menurut registrasi seperti ini, formula segala macam, kalian udah bisa dapat kan. Bahwa dari registrasi ini, oh ternyata cara mereka melakukan registru seperti ini. Nah, kalian buat tuh flow, entah dalam bentuk flow chart, dalam bentuk flow diagram, kan, dalam bentuk itu. Nah, tiap-tiap itu kalian bikin tuh, di dalam proses itunya. Nah, setelah itu kalian evaluasi ya, apakah flow registrasinya secara flow ini sesuai atau enggak nih. Habis dia masuk, isi menu, ngapain gitu kan. Setelah menu, tampilkan list menu. Oh ternyata kurang nih, harusnya habis masuk ditampilin list menu dulu gitu. Baru dia bisa pilih menu segala macam. Jadi kalau ada kesalahan, kayak misalnya evaluasi atau apa, nah evaluasi ini biasa nggak ditampilin sih. Ini cuma proses kalian aja gitu. Yang kalian tampilkan itu ya udah dalam apa, diagram apa yang udah fix, yang udah final, itu udah oke. Udah, ini proses mengkodekan ini juga apa nggak kalian tampilin itu seluruh program, seluruh codingan kalian tampilin ke layar gitu ya, kita semua ngeliat tuh enggak. Jadi kalian cukup jelasin sedikit gitu ya, bahwa kalian ngedevelopnya menggunakan apa gitu atau apa kalian jelasin sedikit. Lalu setelah itu kalau pakai ini kalian sharing tampilan segala macam gitu, biar kita cek tampilan antara ketika apa pengumpulan kebutuhan dengan yang apa udah kalian buat itu
seberapa sesuai itu, seberapa mirip itu, nggak full apa coding kalian munculin di layar gitu, silakan dibaca gitu, nggak seperti itu. Udah menguji sistem juga ini kalau kalian pakai nih ya, pakai metode white box atau black box kalian bikin. Nah, tapi kalau enggak pengujiannya itu mengadakan pakai si basis pen di blackbox. Kalau selain ini apalagi biasa whitebox sama blackbox sih, tapi kalau kalian nggak pakai berarti ujian yang nggak bisa kita tampilin. Oke lah gitu. Kalau kalian pakai menggunakan whitebox blackbox gitu, kalian tampilin gitu whitebox blackboxnya tuh apa, poin tesnya tuh seperti apa gitu, gimana titik ininya. Lalu terakhir evaluasi juga nggak usah ditampilin gitu, jadi udah langsung ketika dari tampilan finalnya aja udah cukup gitu ibaratnya. Oke, jadi mirip proposal nggak ya? Tergantung deh, kayaknya kalau yang si apa prototipe ini nggak pasti nggak mirip kayak proposal, tapi kalau tadi itu si tahapan mana ya dia? Ya salah. Nah, kalau tahapan sini kemungkinan besar nih mirip sini bakal jadi kayak proposal. Oke. Silakan yang lain. Berarti itu ya, Pak. Kita bikin untuk UAS ini bikin yang sederhana aja gitu, Pak. Software sederhana. Iya, betul. Ya kalau mau detail juga nggak apa-apa sih. Makin seneng kok saya. Tadi mana ya? Oke. Sambil siapkan ya. Abdul Rohman ada? Abdul ada. Ahmad Farid, Raihan. Ada, Pak. Oke, Ahmad Nathan. Hadir, Pak. Dava. Faiz Nudin Aknaf. Dava. Oke. Mic-nya kenapa, Dava? Waduh. Nanti pas presentasi bener ya. Partisipan lah, hilang tuh. Oh bisa ya. Faiz Nudin. Di Jaki Arta Putra. Hadir, Pak. Oke. Fernanda nggak ada. Gary Lodowik Putra Saban. Hadir, Pak, hadir. Oke, Heidi. Hadir, Pak. Kairi Syariah. Nggak ada ya. Lili Karoma. Hadir, Pak. Oke, Saat Abdurrahman. Saat. Syahrul Faiz. Hadir, Pak. William Pratama.
Riyazid, Hadir, Syafiq Pak. Irsyad, ada ya. Oke. 12. Oke. Oke, nah. Oke ya. Ya bikin yang apa? Bikin yang sederhana aja, nggak terus terlalu lengkap gitu sebenarnya, secara garis besar menggambarkan flow gitu. Misalnya menu kalian tuh apa ya? Menunya ada banyak gitu ya, ada menu produk, menu master, menu segala macam gitu. Masternya juga ada banyak, master setting promo, setting segala macam, bla 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 gitu kan, bakal banyak banget tuh fiturnya. Nggak usah kalian kecil-kecil nggak perlu kalian buat gitu. Misalnya buat form registrasi, form produk, atau secara main bisnis utamanya aja gitu, 4 atau 5 menu itu udah cukup gitu. Nggak perlu kalian buat tapi kalau kalian ya kan pengen seriusin gitu, pengen dibuat untuk seriusan, yang nggak ada masalah juga gitu. Oke. Kalau Itu dalam aja. kalau dalam bentuk web gitu nggak apa-apa kan, Pak? Kenapa? Kalau dalam bentuknya web gitu, kayak misal Bentuknya mau web, bikin nggak aplikasi masalah. kasir gitu. Iya, Oh, Pak. nggak Oke, masalah. Pak. Tergantung metode yang kalian pilih. Kalau kalian metodenya prototype, ya berarti prototype ya hanya dalam bentuk prototipenya aja itu udah cukup gitu, nggak harus bentuk produknya jadi kan. Bentuk webnya belum ada gitu, kalian cuma bikin kilasan desain prototipenya gitu kan, secara gitu kan bisa pakai tuh kalau prototype. Ya udah, hal itu juga cukup gitu, karena kalian pakai metodenya prototype gitu. Tapi kalau kalian pakainya waterfall segala macam, ya sampai produk jadinya tuh kurang lebih seperti apa itu, karena kan dia nggak ada pembuatan prototipe segala macam, nggak ada implementasi buat penilaian kitanya itu nggak ada. Oke. Itu antar kelompok nggak boleh sama kan ya Pak metodenya? Iya, betul. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Thank you for today. Minggu depan lihat ke e-learning ya. Saya nggak janji, kemungkinan bisa ada pertemuan, bisa nggak. Jadi nanti saya info lagi. Oke, thank you semuanya. Bye. Apa nih? Udah. Lupa. Udah, Romi udah. Ya udah. Thank you semuanya. Bye. Oke, makasih Pak.